Halo teman-teman, bertemu lagi gue di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal ngebahas The Unknown Kingdom lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang formasi karir teman-teman. Dan di sini gue juga bakal ngejelasin tentang formasinya dari season 4, season 3, season 2, dan season 1 ya. Bagi yang nggak punya season 4, gue bakal ngejelasin gimana pakai formasi season 3. Kalau nggak punya season 3, pakai season 2 dan season 1 ya teman-teman. Dan di sini gue juga bakal ngasih talent dari insectnya. Ada tiga insect. Nanti gue bakal kasih tahu empat, mungkin empat insect sama yang universal satu. Di sini juga gue bakal ngasih tentang formasi yang benar-benar terbaik dan mutasinya itu ke arah mana aja teman-teman. Nah, oke, kita mulai aja videonya dari yang pertama, formasinya. Dari yang pertama, tentu aja kalian bisa pakai formasi yang ini ya, dari Fire ini. Red Velvet, Sky Hunter, sama Sahara Silver End. Nah, di sini untuk uh, formasi terbaik dari Fire ya. Nah, di sini kebetulan gue juga udah punya teman-teman ya untuk formasinya, walaupun emang bintangnya masih bintang 0. Gue udah punya formasinya seperti yang disarankan oleh Fahri. Tapi gue nggak make Sahara Silveran ini teman-teman. Tapi kalau kalian emang udah punya nih, misalnya bintang 4 atau bintang 4 juga tanknya, kalian wajib banget dipakai untuk jadiin unit pro kalian. Apalagi kalau Sahara kalian udah sampai bintang 7, itu wajib banget dipakai ya teman-teman. Karena karena formasi gue ini belum punya bintang ya di Sahara Silver End, jadi gue nggak pakai. Nah, gue bakal ngejelasin sedikit tentang Sahara Silver End ini sama dua Sly Hunter dan Red Velvet. Nah, dari yang pertama Red Velvet. Jadi di sini tuh untuk skill Red Velvet ini ada tipe tank yang benar-benar sakit teman-teman. Dia tipe tank yang ngebunuh musuhnya dan juga tank yang bisa uh, ngedodge atau menghindar teman-teman. Nah, di sini untuk penjelasan skill keduanya teman-teman, di sini gue jelasin. Ketika battle increase damage each squadnya. Jadi setiap masuk battle, squadnya akan meningkatkan damage-nya sebesar 15%. Jadi squadnya aja ya. Jadi squadnya si Red Velvet ini aja dia bakal meningkatkan damage-nya sebesar 15%. Dan ketika squadnya di bagian depannya atau di bagian kalian taruh di formasi depan kayak gini, nah itu bakal meningkatkan skill effect sebesar 30%. Dan juga ada grand 15% dodge rate. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi untuk singkatnya, untuk skill 2 dari Red Velvet ini dia bakal increase damage normalnya ya 15%. Dan juga kalau ditempatin di bagian depan dia bakal ningkatin skill damage-nya sebesar 30% plus dodge rate-nya 15%. Gitu untuk skill 2-nya. Nah, untuk skill 5-nya di sini tuh, untuk skill 5-nya sakit banget ya. Walaupun charge-nya emang 60% aja, cuma untuk deal damage-nya tuh 350% itu besar banget teman-teman. Dan jadi setelah dia ngedamage ya, ngedamage ke target. Nah, ini targetnya berapa ya? Di sini sih untuk targetnya eh, nggak dikasih tahu ya. Karena di sini juga untuk enemy squad-nya cuma di rank-nya aja. Jadi kemungkinan kemungkinan satu doang ya. Tapi setelah dia menghasilkan damage kepada musuh, dia bakal nge-convert damage-nya itu menjadi uh, honor power atau jadi squad miliknya. Jadi 20% dari damage yang diberikan 350% ini bakal dikonvert menjadi squad powernya sebesar dikonvertnya 20% ya jadi squad powernya. Jadi makin sakit tuh, makanya Red Velvet itu sakit banget teman-teman, bisa ngebunuh banyak musuh ya, walaupun dia bagian depan dan dia termasuk semut tank ya, tuh semut tank ya, menambahkan HP itu bisa banget ngebunuh backline atau midlane-nya ya. Dan gue rekomendasikan banget kalau emang kalian punya revolver walaupun bintang 0 itu dipakai aja. Terus untuk skill terakhir teman-teman, di sini tuh untuk skill terakhir dari Red Velvet itu dia untuk rilisnya di round 1, 3, 5, dan 7 aja. Dan dia menghasilkan 300% damage kepada dua random enemy squad. Dan dia bakal ngeredux atau mengurangi skill damage yang
dia dapatkan 10%. Dan ini bisa di stack sampai akhir battle. Jadi intinya di round 1, 3, 5, dan 7 dia bakal menghasilkan damage yang pasti ya, yang pasti bakal menghasilkan damage 300% kepada 2 enemy. Dan dia juga bakal mengurangi skill damage-nya sebesar 10%. Nah, untuk penjelasan dari Revel Pot itu seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di Deoki ini dia sampai 30.000. Jadi itu rata-rata emang skill dari Revel Pot ini tuh ngebunuhnya banyak banget teman-teman, karena dia itu uh, udah nge-convert damage-nya jadi squad power-nya, terus dari normal damage itu ditingkatin jadi 15% gitu. Makanya tuh Revel Pot itu wajib banget digunain walaupun bintang 0 ya. Di sini gue di bintang 0 gue gunain teman-teman untuk war, karena benar-benar se-OP itu. Nah, yang kedua itu gue bakal jelasin di Slay Hunter teman-teman. Dan Slay Hunter ini juga tipe semut yang support males, tapi walaupun support males ini juga wajib digunain teman-teman. Karena kalau Slay Hunter itu berpasangan sama si Red Velvet, itu benar-benar bakalan si Red Velvetnya itu bakalan makin gila lagi di depan ya, makin makin banyak lagi dia nge-kill si Red Velvetnya. Oke, di sini gue bakal ngejelasin dari skill 2-nya. Di skill 2-nya itu kalau bintang 0 ya, bintang 0 tambah bintang ya, dia bakal release chance-nya 50%, dan grand frontline kalian atau Red Velvet kalian itu normal attack-nya ditambah 1. Jadi setiap round itu bakal nambah 1 kali normal attack. Dan normal damage attack-nya itu meningkat 35%. Jadi si Revolver itu bakalan ningkatin damage-nya juga 35%. Jadi setelah 15% peningkatan ditambah dari supportnya si Slay Hunter ini tambah 30% jadi 50% ya. Ini bener-bener gila banget sih teman-teman. Dan kemudian backline kalian bakal deal 260% damage pada dua random enemy squad. Jadi dia tuh benar-benar tipe Slender itu tipe semut support sejati teman-teman, karena dia ngebuff bagian depan, ngebuff bagian belakang, dan buffnya juga nggak main-main, bukan ngeheal, uh, bukan imun CC gitu untuk skill 2-nya ya. Dia itu meningkatkan damage-nya. Nah, untuk skillnya juga ini menurutku lengkap banget ya. Dia udah ningkatin damage bagian depannya, ningkatin uh, menghasilkan damage untuk backline kalian juga, dan skill 5 juga dia bisa menghilangkan debuff dua random enemy squad ya. Untuk targetnya dia juga bakal menghilangkan satu random negatif squad kalian. Misalnya kalian squad itu kena skill debuff ya, atau skill-skill yang menghasilkan bleeding, poison, nah stun dan lain-lain. Pokoknya tipe-tipe di buff lah, tapi untuk release chance-nya sih cuma 50%. Nah, ini dibilang males ya, males lah kalau untuk 50% chance. Ya walaupun begitu, kalau misalnya kalian udah bintang 5 ya di Slay Hunter ini, dia bakal meningkatin juga chance kok jadi 60%. Dan tetap untuk penghilangan dari negatif statusnya itu cuma 1 ya, jadi nggak nambah. Ya walaupun begini tuh dia mirip-mirip seperti Wyvern lah. Wyvern kan 2 random ya kalau nggak salah ya. Menghapus efek nah ini menghapus efek ya, dia untuk target sih 2 kalau Weaver ya, tapi kalau saya anterin 1. Tapi kalau untuk benar-benar support ya, gue milih saya antar teman-teman, karena saya antar ini udah ngebuff bagian depan kalian, ngebuff terus menghasilkan juga damage uh, bagian belakang kalian, menambahkan damage lah intinya gitu. Dan dia juga bisa nge-heal teman-teman. Nah ini gilanya si Slayer ini bisa nge-heal juga. Lengkap banget skillnya. Jadi setelah round 2 berakhir, jadi maksud gue dimulai dari round 2 ya. Setelah round 1 berakhir, si Slayer ini dia bakal ningkatin first damage deal-nya. Jadi setiap round ya itu bakal meningkatkan damage awal. Misalnya kayak uh, damage awal tuh damage pertama kali yang diluncurkan kepada musuh teman-teman. Misalnya kayak yang tadi
normal DMAX ya teman-teman. Dia bukan skill DMAX ya kalau untuk deal 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 DMAX-nya itu yang pertama kali itu bukan skill lah. Karena di sini tuh cuma dijelasin cuma 40% DMAX deal ya. Jadi bukan skill DMAX. Nah, udah gitu dia juga bakal trigger healing effect-nya sebesar 120% kepada semua ragu ya. Jadi semua ragu kalian itu yang bagian depan maupun bagian belakang itu dia bakal mendapatkan heal juga. Nah, makanya itu Seal Hunter itu kadang tuh ya kalau kita lagi war ini benar-benar heal tuh sampai 50.000, sampai 70.000, sampai 30-an, tapi rata-rata sih kalau untuk pemain yang udah ngegunain Slayer itu rata-rata ya untuk healingnya itu sekitar 20 sampai 30 lah healing pastinya. Nah, jadi untuk penjelasan dari skillnya intinya sih Slayer Hunter ini tuh benar-benar smooth yang melengkapi shooter kalian teman-teman. Ini bisa ngebuff teman kalian, meningkatkan damage teman kalian, ngeheal juga, terus menghilangkan negatif status juga. Dan dia juga bisa menghasilkan damage teman-teman. Damage itu nggak main-main ya. Damage itu sakit banget di sini skill 5-nya 310. Dan dia juga untuk targetnya sih 2 ya. Jadi kalau misalnya di total ya kalau misalnya 2 target ya 620 karena kan satu targetnya 310 ya. Gitu teman-teman. Nah, yang terakhir Sahara Super N. Nah, di sini gue bakal ngejelasin singkat aja karena ini kan semuanya season 3 ya. Jadi mungkin udah banyak yang tahu dari skill Sahara N-nya. Untuk skill dari skill 2-nya itu dia 80% chance keluar meluncurkan 2 serangan terhadap pasukan musuh setiap serangan menghasilkan 200%. Jadi untuk rilis skill ini 80% dan untuk damage yang dihasilkan itu 200% kepada berapa target ini? Kepada satu regu musuh. Nah, jadi untuk target satu dan setiap tumpukan meningkatkan efek serangan yang diterima target dari skill ini sebesar 70% dapat tandanya dapat ditumpuk dan bertahan hingga akhir pertempuran. Nah, di sini tuh misalnya kalau ya 8 kali tinggal dikalikan aja 7% dikali 8 ya. Jadi damage damage yang si 200% ini bisa nambah terus-terusan kalau skill ini rilis terus teman-teman. Nah, sakit banget emang ya. Jadi tuh Slayer benar-benar tipe semut yang sakit. Nah, terus skill 5-nya ya dia untuk skill chance 70% ya. Walaupun 70% ini udah termasuk rajin lah teman-teman kalau 70% itu. Dan untuk target itu 3 menghasilkan 130% damage kepada semua musuh. Tidak ada buff atau debuff ya yang dihasilkan dari skillnya. Jadi benar-benar pure damage sejati Slayer ini. Nah, untuk terakhir skill 8-nya itu dia semakin jaraknya jauh dari musuh kalian itu bakal meningkatkan attack serangannya sebesar 5%. Jadi untuk chances setiap ronde 50% ya. Dia bakal meningkatkan posisi jarak. Sepertinya kayak dia itu untuk skill 8-nya itu memundurkan lah. Misal kalau kita umpama aja nih ya. Saya Hunter ini kan di tengah jadinya mundur satu, mundur satu, mundur satu gitu teman-teman. Jadi dia makin lama makin mundur kalau skill dari skill 8-nya itu rilis ya kalau aktif. Makanya semakin dia jauh dari enemy atau nyerang bagian belakangnya, di nyerang bagian backline musuh itu makanya makin sakit serangan si Slayer. Slayer tuh, Sare ya maksud gue. Nah gitu untuk skill 8-nya. Dah, kalau untuk penjelasan lainnya mungkin kalian udah tahu lah ya. Intinya Sahara Super Rain ini dia tipe semut yang benar-benar damage-nya besar dan kalau kalian punya ya wajib dipakai. Tapi kalau gue pribadi ya, ini gue pribadi aja nih. Karena gue masih bintang 0 jadi gue nggak pakai teman-teman. Nah, makanya itu gue bakal kasih tahu formasi yang kedua. Nah, di sini tuh gue bakal ngasih tahu formasi yang kedua itu pakai Westbreaker teman-teman. Nah, di sini. Kenapa gue pakai Westbreaker? Karena di sini tuh untuk Westbreaker itu bisa juga dikombin sama si Slayer dan Red Velvet. Dan ini juga cocok. Kalau opsi kalian nggak punya Slayer ya, ini opsi yang terbaik untuk kalian menggunakan Westbreaker.
Kenapa bang nggak nggunain RM? Ini juga bisa teman-teman, tapi kalau misalnya kalian punya Westbreaker itu bintang 8, biasanya kan rata-rata udah bintang 8 lah ya Westbreaker. Itu damage-nya lebih sakit dari si Remaster, karena si Westbreaker ini juga tipe semut yang benar-benar ngedamage banget. Dari kita kasih lihat dari killnya aja tuh untuk si Westbreaker itu tinggi-tinggi ya, itu 115, jadi skill release juga 18, jadi banyak teman-teman untuk bunuh si musuhnya. Makanya itu gua opsi lain dari kagak punyanya Sahara Super untuk bintang, makanya gue pakai Westbreaker teman-teman. Nah, di sini juga kalian bisa bisa pakai kok. Misalnya kalian nggak punya Slanter nih, kalian bisa ganti juga di tengahnya jadi Weaver. Nah, di sini Weaver di tengah, terus RP-nya di depan. Bang, kenapa nggak pakai Dolly? Dolly ini ya teman-teman ya. Dolly ini kalau walaupun kalian punya bintang 8 ya. Bintang 8 Dolly nih. Dolly Coderus. Nah, itu bisa kalah teman-teman sama Red Velvet bintang 0. Makanya kalian kalau udah punya Red Velvet itu wajib banget digunain. Dolly kalian tinggalin aja. Karena emang segila itu Red Velvet teman-teman. Di sini gue juga untuk war aja, gue kalau misalnya war ya gue pakainya ya formasi gini atau enggak pakai shield hunter di tengah gitu. Nah, untuk opsi lain teman-teman, kalau kalian emang punya Slayer Hunter tapi udah terlanjur main RM ya, ini juga bisa, tapi RM-nya wajib bintang 8, dan ini skill RM-nya bakal sakit banget sih. Karena si Slayer Hunter itu bakal buff juga si RM, dan si RM juga bakalan ngasih damage yang stabil di skill awakening dan di skill yang 2, 5 dan 8 ya. Ini sayang aja dia nggak pakai unit pro-nya, jadi biasanya dia pakai batik sih, pakai RM sih batik ini. Sayangnya dia nggak nge-share yang pakai RM. Tapi kalau gue lihat ya, dia walaupun nggak pakai Slayer Hunter dan cuma menggunain RV di depan, itu RM-nya itu rajin banget di belakang. Jadi kalau kalian emang nggak mau pakai Westbreaker ya nggak apa-apa. Jadi misal juga kok, tapi RM-nya wajib bintang 8 ya. Wajib banget ini. Karena kalau nggak bintang 8 ya di make-nya bakalan kecil. Makanya itu formasi ketiga yang kayak gini ya. Kalau untuk kombin-kombinan kalian bisa tergantung sih teman-teman. Kalau untuk pakai Weaver gini. Weaver ini sebenarnya kalau digabungin RM ya nggak masuk sih. Cuma kalau emang kalian nggak punya semut lagi ya pakai aja. Tapi gue wajibin pakai formasi yang ketiga itu kayak gini, formasi kedua kayak gini, formasi pertamanya yang kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini kan gue udah juga bahas season 4, season 3, dan juga season 1 ya. Nah, di sini gue juga kasih opsi lain teman-teman. Jadi kalau kalian emang pengen pakai RM kayak gini dan emang nggak punya, dan kebetulan masuk gue, dan kebetulan punya infla, ini bisa digabung teman-teman. Jadi inflanya sama RM itu kan biasanya emang juga sepasang ya, ini berdua, infla sama RM tuh. Jadi si infla ini bakal nge-copy garis belakangnya ya. Skill dari garis belakang kalian, backline kalian itu di skill 5-nya. Dan juga bisa meningkatkan skill serangannya itu sebesar 15%. Nah, kalau emang kalian punya formasi kayak gini, kalian wajib gunain juga. Misalnya inflanya kan, infla gue di bisa bintang 7 nih teman-teman. Cuma kalau karena posisinya gue juga udah punya Slayer Hunter dan Weaveran, jadi gue nggak pakai infla lagi dan nggak pakai RM lagi. Ini untuk formasi yang gue gunain. Tapi kalau kalian punya infla dan RM, dan inflanya bisa bintang 7 dan RM bintang 8, itu digunain ya nggak apa-apa. Karena ini juga bagus teman-teman. Si RM itu kalau udah bintang 8 ya bagus aja sih. Dan kalau emang kalian masih menggunakan Nimble Trian nih, NTA, ini juga bisa gunain teman-teman. Tapi kalau untuk war ya, kalau untuk war si NTA ini kan skillnya udah ada awakening ya, meningkatkan skill damage juga. Ini bisa digabungin sama Westbreaker. Tapi untuk ngebunuhnya mungkin NTA ini nggak terlalu banyak ya, karena di sini tuh dia cuma peningkatan skill, apa maksud gua tuh dia nggak
nggak menghasilkan banyak damage teman-teman. Makanya kalau emang ini formasi kepepet lah ya. Kalau gue bilang kalau emang udah telanjur lah NTA kalian naik, ya pakai aja kayak gini atau kayak gini. Ini udah formasi kepepet. Kalau misalnya kalian nggak punya Slay Hunter, nggak punya Infla, nggak punya Weaver, ya pakai aja NTA. Dan tapi kalau nggak punya Red Velvet gimana bang? Nah opsinya satu-satunya ya pakai Dolly teman-teman. Masih pakai Dolly. Karena untuk sejauh ini ya, untuk backline atau maksud gue frontline ya, tank terbaik kedua itu masih dipegang sama si Dolly setelah Red Velvet. Jadi untuk formasinya ya Dolly di depan, tengahnya dikondisikan aja kalau emang nggak punya Slay Hunter, nggak punya Weaver, ya pakai NTA atau Infla gitu. Untuk backline-nya juga kondisikan aja kalau kalian punya si Sarah bisa juga digabung ya gini. Intinya untuk formasi terbaik yang tadi gue bilangin aja ya. Pertama uh, RV, Slay Hunter, Sarah, kedua Usbreaker, ketiga Redmaster, Infla, dan formasi yang dikondisikan tinggal dikondisikan aja kayak gini sesuai semut ya, formasi sesuai semut ini kayak gini bisa. Terus Infla sama Redmaster tadi udah ya, terus NTA sama Redmaster juga bisa gitu teman-teman. Untuk latih silver nih kalau misalnya kalian punya nggak usah digunain lah teman-teman, walaupun emang itu semut top up ya, dia udah nggak terlalu sakit sih menurut gue. Jadi kalian lebih baik abaikan aja si latih silver ini, karena lebih baik menggunakan Wishbreaker atau RM atau SSA ya daripada latih ini. Ya mungkin dari formasinya itu aja ya, karena di sini nggak ada semut lagi yang untuk shooternya. Semut shooternya ya kayak gitu aja sih untuk semut shooternya. Ya nggak ada lagi ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke uh, talent serangganya teman-teman. Nah di sini gue juga bakal ngasih tahu talent serangganya. Misalnya kalian punya serangga ini nih, gue nggak tahu bacanya susah banget. Hephaestia Hephaestia ya pokoknya. Intinya serangga cangcorang oranye ini ya. Kalau kalian punya dan kebetulan level udah 44 atau 39, kalau misalnya masih 39 ya tinggal kurangin aja poin talentnya nanti 9 ya dari level 44 itu. Nah, yang pertama wajib kalian ambil itu seperti kayak gini teman-teman. Kalau kalian punya insect cangcorang oranye, wajib banget ambil yang duel master ini. Ini skill wajib yang harus diambil kalau misalnya ada skill yang menghasilkan damage atau damage yang diterima di skill unik talentnya ya, itu wajib diambil. Nah di sini si amatir ini ya, untuk R5 gue nih kan dia nggak share ya, dia nggak ngambil siklus serangan sabun khusus teman-teman. Tapi kalau kalian emang pengen ngambil, tinggal kalian kurangin aja dari combat speednya, terus serangannya dikurangin jadi 2, jadi tinggal ke sini ambil skill serangan sabun khusus. Tapi di sini tuh karena si talent ini adalah mencari atribut, jadi itu dia tuh mengabaikan skill serangannya ya. Jadi kalau kalian pengen nge-copy pakai talent ini nggak apa-apa. Tapi kalau emang kalian masih pengen ambil si skill serangan semut khusus ini, tinggal kalian kurangin aja. Di sini combat speednya nggak usah diambil, dan skill serangannya ini nggak usah diambil, jadi dipindahin ke sini aja. Gitu teman-teman. Nah di sini juga untuk pengurangannya, kalau emang kalian nggak mau ngambil kelelahan ini, kan jadi tambah 6 lagi poinnya ya. Kan bisa cari serangan yang lain di sini. Ambil serangan yang di sini 7,5%. Jadi tinggal ditukar aja yang di sini. Jadi untuk skill talentnya, kalau emang kalian mau fokus atribut attack ya, attack kalian boost attack ini kayak gini nggak apa-apa.
Tapi kalau kalian emang pengen sekalian ambil skill serangan semut khusus ini, kalian tinggal kurangin di kelincahan, jadi poinnya berkurang 2, pindahin ke sini. Terus dari poin yang 6 ini, 6 per 6 ini pindahin ke ini. Nah, untuk 6 per 6 ini, yang poin 6 lagi sisanya, tinggal pindahin ke 4 sini, dan tinggal kondisikan aja yang serangan di sini nih. Jadi ambil di sini serangan 2, di sini serangan 2, dan di sini full 4 ya. Jadi plus 6. Nah, kalau inseknya 9, 39 gimana ya? Tinggal kurangin aja. Berarti kalian tuh nggak bisa ngambil ini, nggak bisa ngambil ini, sama di sini tuh HP-nya jadi 3 per 6 gitu teman-teman. Nah, untuk talentnya seperti itu ya. Ini udah serangga level 44, jadi dia bisa ngambil banyak, lumayan banyak skill poinnya. Nah, selanjutnya Gladiator Mantis. Nah, nih Gladiator Mantis si basic Gladiator Mantis, dan ini skill talent yang memfokuskan di mech ya teman-teman. Dan ini pertama fokus ambil skill serangan semut khusus, ambil. Dia nggak perlu gue jelasin lagi ya. Dan di sini tuh dia ngambil HP. Dia ngambil serangan juga atribut ke atas sama HP-nya di sini. Jadi tuh fokusnya adalah dari talent ini tuh dia ngambil serangan sama HP teman-teman. Gitu aja sih untuk talent yang ini. Kalau kalian emang mau ngambil energi conversation ini jadi 8, kalian tinggal kurangin aja yang HP ini 2, jadi ke sini pindah, dari peningkatan HP ini hilang, pindah ke sini. Terus ininya serangannya hilang aja, pindahin ke sini. Nah, ini juga ini kurangin 1 aja nih. Intinya kalau kalian fokus atribut kayak gini nih kan ngebus banget nih, 68% itu besar teman-teman. Itu bisa kalian ambil talent yang seperti ini. Dan ini nggak usah banyak-banyak di energi conversationnya. Kalian bisa ambil 2 aja seperti ini. Tapi kalau kalian emang mau ngambil energi conversation converse-nya ini sampai 8, tinggal kalian kurangin aja di HP sama serangan yang di sini nih. HP 2 poin, 1 poin ini hilang, dan ini juga hilangin 1 poin ya. Jadi nambahnya tinggal sisa ke sini aja. Gitu teman-teman. Nah, untuk serangganya ini dia udah level 4, 39. Belum belum level 44. Makanya itu dia kekurangan talent teman-teman. Tapi kalau emang dia udah level 44 ya bakal penuh nih energi konversinya. Makanya dia bakal limit banget nih, limit banget talent poinnya karena hanya penggunaan 55 talent point. Itu sebabnya dia cuma bisa ngambil energi converse-nya cuma sampai 2 gitu. Dan untuk si attack ini nggak full, dan HP juga nggak full. Tapi kalau emang kalian maksa ambil energi converse ya tinggal yang lakuin yang apa gue bilang tadi ya teman-teman. Nah, di sini gue juga bakal ngasih uh, talent serangga gue ya teman-teman. Di sini kan gue pakai insect sejuta umat juga nih, Red Crown Spider masih banyak pada pakai. Untuk talentnya gue seperti ini, gue nggak ngambil Hunter Spirit karena ini bakal mengurangi HP-nya ya. Dan HP gue bakal berkurang, serangan gue bakal meningkat. Emang serangan gue makin sakit, tapi ya HP gue makin tipis aja, nanti bakal cepat mati. Makanya gue nggak ngambil Hunter Spirit. Gue fokusnya di critical. Di sini tuh ketika kritis serangan normal yang dilancarkan semut penembak kita plus 8%, dan HP-nya juga setelah memasuki battle dia bakal meningkat HP sebesar 2,7%, dan ini dikalikan bintang serangga. Jadi kalau kalian pengen ngikutin talent yang Red Crown Spider ini kayak gini teman-teman, dan ini masih level 39 ya. Itu masih level 39 juga. Jadi kalian bisa ambil fokusnya seperti ini. Ambil serangan semut khusus dan HP ya, serangan atributnya juga ambil penembak. Nah, di sini gue ambil pertahanan karena ya gue harus ngelewatin lewat ini teman-teman, lewatin pertahanan ini. Nah, di pertahanan ini karena ngambil HP di sini. Makanya pertahanan gue sampai besar banget nih, 24%. Tapi kalau kalian nggak mau ngambil HP yang di sini, kalian bisa ambil HP yang di sini, terus ambil serangan, cari serangan di sini. Serangan di sini. Gitu ya teman-teman.
Nah, yang terakhir gue bakal ngasih juga talent insect dari Polyset Domula karena masih banyak yang make ya, atau tawon. Mana tuh tawon? Nah, di sini. Dan kebetulan gue juga udah bikin di Photoshop ya, teman-teman. Nah, di sini untuk uh, talentnya itu seperti ini. Jadi yang talent pertama itu, nah di sini gue buka dulu talentnya. Fokusnya sama kayak tadi, gue ngambilnya di skill serangan. Ini nggak bisa di zoom ya. Jadi gue ngambil fokusnya di serangan, di sini 6 tuh ya. 6 ambil serangan, skill serangan semut khusus. Terus karena ini udah ngelewatin, ini gue pakai di talent insect level 39 untuk pohon talentnya. Jadi total talent poinnya itu 55 ya. Pertama bisa ambil serangan semut khusus seperti ini yang jalur hijau. Terus kedua kalian bisa ambil serangan yang di sini teman-teman. Serangan HP sama serangan yang di sini. Jadi 44 di sini kan 4%. Dan ini 6% ya. Ini aku bikin salah nih, harusnya 2 teman-teman. Di sini harusnya 2 ya. Jadi ya, tapi tetap sama sini, ini 8 juga dipakai poinnya karena di sini 6, di sini 2. Jadi di sini tetap 8 ya. Nah, terus kalian ambil serangan yang di sini teman-teman. Serangan di bagian ini juga diambil, HP-nya juga diambil. Jadi untuk fokus talent yang gue gunain warna hijau ini ya, ini fokusnya di serangan teman-teman, karena di sini juga ngambil serangan ya. 3 poin di sini. Nambah 12% serangan. Kalau kalian masih menggunakan polis demula atau tawon, kalian bisa gunain talent seperti ini. Jadi pertama ambil skill serangan semut khusus, ini udah otomatis terbuka kalau kalian buka sampai asam mental ya. Terus untuk talent atasnya seperti ini. Nah, gue juga kasih opsi lain teman-teman. Misalnya kalau kalian nggak mau ambil serangan yang ini nih, serangan yang 3 ini dan 6 yang ini, kalian bisa ambil ke sini teman-teman. Bisa ambil yang ini. Di sini tuh ada darah, jadi kalian bisa meningkatkan darah kalian juga. Tapi kalau kalian udah level 44 ya, untuk si serangganya itu kalian bakal bisa ngambil juga kok darah yang di sini. Ini yang merah ini nggak gue masukin kalau kalian misalnya belum level 44, tapi kalau udah level 44 kalian bisa sampai sini gitu teman-teman. Di sini tuh nggak bakal penuh sih kalau level 44 karena cuma nambah 9 poin aja. Paling untuk darahnya itu 3/3 gitu teman-teman, untuk talent Polished Demula atau tawon ya. Kalian mau ngikutin nggak apa-apa. Di sini juga untuk talentnya ini universal ya, bisa digunakan untuk pango juga, untuk GH juga, untuk PvP juga teman-teman, karena kan fokus ya si Sutar ini emang skill serangan, attack, dan darah. Karena darah mereka kecil, serangan dia makin besar makin sakit gitu. Nah, yang terakhir gue juga mau bahas tentang mutasinya teman-teman. Kemarin sih gue udah jelasin di video sebelumnya kalau mutasi serangan dari ini itu bisa dikondisikan aja. Kalau misalnya bintang 0 itu bisa kalian masukin ke bagian semut tank kalian, karena biar tank kalian itu serangannya makin sakit dan ngebunuhnya makin banyak. Nah, untuk si mutasi HP-nya atau heal-nya itu bisa kalian masukin di bagian belakang kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen main full banget burst attack ya, kalian bisa tuker aja kayak gini. Untuk mutasi serangan yang ini sih untuk support aja ya. Karena ini ketika menyerang aja serangannya bakal naik dan defense-nya bakal naik. Gitu teman-teman. Oke, di sini sih coba gue baca dulu komen-komennya. Di sini polisi dimulai tadi udah gue jelasin ya. Di sini gue udah jawabin. Jadi oke, segini aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.